Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samiyanti, Stambuk F55182022. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai API Gateway Microservice untuk memenuhi tugas mata kuliah API Application Programming Interface, dan saya dari kelas A. API Gateway Microservice. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API, bertugas sebagai manajemen API, bagi beberapa API, dan authentication API, dan lain-lain. Berbicara mengenai API Gateway, maka tidak lepas dengan pembahasan microservice. Nah, microservice itu sendiri sebenarnya kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API. API ini biasanya berbentuk REST API menggunakan protokol HTTP. Microservice sendiri sebenarnya berasal dari monolit, yang telah dipecah. Monolit ini adalah aplikasi yang sehari-hari kita kembangkan, di mana semua modul terdapat di dalam satu aplikasi yang sangat besar, dan membuat microservice dengan stack Spring Framework karena framework ini sudah memiliki banyak support selama dalam hal membuat REST API, authentication dengan Auth2 dan Session dan lain-lain. Di sini, berikut ini akan saya tampilkan mengenai microservice dengan Stack Spring Framework. Dapat kita lihat gambarnya. Di sini terdiri dari database Redis yang digunakan untuk menyimpan session dan kemudian database authentication. Database ini untuk menyimpan data user, client, dan lain-lain. Kemudian terdapat database book. Di sini database untuk menyimpan data-data katalog buku. Database review. Database untuk menyimpan data-data review dari sebuah buku. Kemudian authentication service. Adalah authentication service yang berfungsi sebagai manajemen otorisasi setiap service REST API. Authentication yang saya gunakan di sini yang digunakan yaitu berbasis Auth2, di mana antar service wajib melakukan authentication terlebih dahulu sebelum mengakses service yang lain. Di sini terdapat service book, di mana berfungsi sebagai REST API penyedia book, dan kemudian service review, di mana difungsikan sebagai REST API penyedia review book, dan selanjutnya API Gateway yang bertugas untuk manajemen API.
Selanjutnya membahas mengenai microservice. Microservice adalah pendekatan pengembangan aplikasi dalam skala besar yang dibangun sebagai rangkaian dari modul layanan. Setiap modul mendukung tujuan bisnis secara spesifik dan digunakan secara mudah, yang dibangun dengan tampilan yang baik untuk berkomunikasi dengan layanan yang lain. Misalkan kalian punya produk, nah pastinya produk itu mempunyai tujuan. Nah tujuannya itu misalkan menampilkan produk, dan untuk penggunaannya pastinya secara mudah dibuat dengan tampilan yang baik agar komunikasi dengan layanan berjalan dengan baik. Contohnya dibuat dengan format JSON. Selanjutnya membahas mengenai akses langsung microservice. Nah, di sini terdapat dua cara. Nah, yang pertama itu sering banyak digunakan, walaupun bukan pendekatan yang terbaik, adalah dengan cara mengakses langsung pada service. Biasanya setiap service memiliki suatu API publik yang dapat diakses dari jaringan internet, terkadang juga dengan satu API publik. Dibedakan port untuk melayani setiap service-nya. Yang kedua, untuk mengakses service pada microservice adalah dengan menggunakan API Gateway. Seperti dijelaskan sebelumnya, apabila sistem kita sudah besar, maka API Gateway akan sangat bagus dalam menjawab permasalahan yang timbul. Nah, untuk hal-hal yang diperhatikan dalam layanan service yang sudah sangat besar, nah di sini terdapat 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana sistem kita yang berposisi sebagai frontend atau mobile application mengurangi jumlah request ke bagian backend dan mendukung komunikasi yang kurang baik pada sistem microservice kita. Nah, karena pada dasarnya sistem kita bakal memiliki batasan layanan request, baik itu karena budget, data, ataupun keterbatasan dari resource sistem. Apabila karena sistem kita sudah terbuka, maka dimungkinkan sekali ada beberapa orang yang berniat tidak baik terhadap sistem kita yang dengan membebani terus-menerus service kita dengan jutaan request. Nah, kemudian bagaimana sistem kita akan menangani cutting corners seperti security atau authentication, transformasi data, dan dispensing untuk request yang dinamik. Selanjutnya, bagaimana sistem kita dapat menangani komunikasi dari dunia luar tapi dengan protokol yang tidak umum. Keempat, bagaimana kita membuat sebuah Fastcap layer khususnya untuk menangani request dari mobile application. Nah, selanjutnya, untuk implementasi microservice yang paling baik, tidak kita harus menggunakan dua layer dari load balance. Yang pertama berfungsi sebagai traffic berdasarkan URL, yang kedua sebagai bagi traffic berdasarkan load service. Nah, apabila digambarkan, maka implementasi microservice akan memiliki desain infrastruktur akan seperti gambar di samping. Nah, di sini kita dapat lihat gambarnya. Kemudian dengan aksesnya seperti ini akan memudahkan tim infrastruktur untuk melakukan scaling. Selain mudah, prosesnya akan lebih efektif karena scaling hanya dilakukan pada cluster yang membutuhkannya saja. Salah satu kelebihan lainnya yaitu sisi security lebih baik karena semua teknologi dan arsitektur di belakangnya tidak akan terekspor dari dunia luar. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.